Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Papa Bu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini sesuai thumbnailnya dan sesuai judulnya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate kembali tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen di area lebih tepatnya di area Sleman ya teman-teman ya, di sebelah Sleman bagian barat, yaitu di daerah Margodadi. Oke teman-teman semuanya, di video sebelumnya saya sempat membuat video atau sempat memberikan visualisasi ke teman-teman semuanya bagaimana dan di mana tempat pengambilan tanah uruk yang dijadikan untuk pengurukan jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya. Jika di lokasi yang pertama itu saya berikan informasi itu berada di Gunung Gedang daerah Kelangkapan. Nah sedangkan lokasi yang kedua, jadi ini ada 3 lokasi ya teman-teman ya, ada 3 lokasi tempat pengerukan atau tempat pengambilan tanah yang dipakai untuk menguruk jalan tol Jogja Bawen. Lokasi pertama itu berada di Gunung Gedang, terus yang lokasi kedua itu berada di daerah Kandangan, terus yang lokasi ketiga lagi masih di seputaran Kandangan, yaitu di sebelah selatan Kandangan. Nah ini adalah lokasi kedua. Yang lokasi pertama kemarin sudah saya buatkan videonya dan juga sudah saya berikan visualisasinya atau saya berikan informasi dari sudut pandang dari kamera drone ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk saat ini adalah lokasi kedua tempat pengambilan tanah untuk menguruk jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya, dan ini berada di daerah Kandangan. Untuk kontur tanahnya dan tekstur tanahnya ini hampir sama dengan yang ada di Gunung Gedang ya teman-teman ya. Jika kita lihat yang di daerah Gunung Gedang kemarin itu bagian luarnya itu terbuat dari tanah liat, sedangkan yang di bagian tengahnya itu berupa tanah cadas yang berwarna putih seperti ini ya teman-teman ya. Nah ternyata di pegunungan yang berada di daerah Kandangan ini juga sama. Untuk tanahnya itu bagian atas sendiri itu ada tanah liat, kemudian ada tanah berpasir, dan kemudian ada tanah cadas ya teman-teman ya. Dan bagian sekeliling gunung ini masih banyak pohon-pohonan yang berdiri dengan kokoh ya teman-teman ya, dan masih ada beberapa lahan yang belum digusur atau dibersihkan ya teman-teman ya. Jadi masih banyak pohon-pohonnya, berbeda dengan yang ada di Gunung Andong, berbeda dengan yang ada di Gunung Gedang. Nah di Gunung Gedang sendiri itu terlihat sudah hampir tidak ada sama sekali pohon-pohonnya teman-teman, masih ada sedikit sekali. Sedangkan yang di daerah Kandangan ini pohon-pohonnya masih sangat banyak dan pengambilannya belum sepenuhnya diambil ya teman-teman ya. Mungkin karena tekstur tanahnya sama, berupa tanah liat dan tanah cadas, kemungkinan bisa jadi juga ini adalah gunung api purba juga ya teman-teman ya. Pada dulunya ini aktif dan kemudian sudah lama tidak aktif ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sana ada satu bego yang berukuran besar yang siap untuk mengeruk tanah yang dipakai untuk menguruk jalan tol Jogja Bawen. Kemudian pada saat hari ini, lebih tepatnya di hari Minggu pagi ini, belum ada yang terlihat operasi, maksud saya belum ada yang terlihat beroperasi ya teman-teman. Jadi masih ada bego yang berhenti, jadi tidak dinyalakan. Mungkin sedang libur atau mungkin belum mulai ya teman-teman, karena pengambilan video ini pagi sekitar jam 7-an di hari Minggu ya teman-teman ya. Ya bisa kita lihat di bawah sana tadi ada orang yang sedang naik kuda. Jadi untuk tanahnya sendiri itu sebenarnya udah rata, tapi masih dilakukan pengerukan untuk di bagian-bagian tertentu ya teman-teman ya. Nah di Kandangan ini ada 2 titik ya teman-teman ya. Jadi di bagian pertama titiknya itu berada di selatan jalan, kemudian yang titik kedua itu berada di sebelah utara jalan ya teman-teman. Nah ini dia, ini adalah titik kedua tempat pengerukan atau tempat pengambilan tanah uruk jalan tol Jogja Bawen. Jadi bisa kita lihat pengambilan tanahnya belum sepenuhnya seperti yang ada di Gunung Gedang. Nah, sedangkan di sini ini yang diambil baru seperempatnya aja, sepertiga, baru sepertiga dari luas keseluruhan gunung yang ada di daerah Kandangan ini ya teman-teman ya. Sedangkan yang di titik pertama tadi sudah hampir 50% yang diambil tanahnya.
Oke teman-teman semuanya, bisa kita lihat di sini tanahnya sedikit berbeda ya teman-teman daripada yang tadi. Jika tadi itu tanah cadas berwarna putih, sedangkan yang di sini bagian tengahnya adalah tanah cadas yang berwarna hitam ya teman-teman ya. Wih, yang orang berkuda tadi pindah ke lokasi yang titik kedua ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sebelum adanya pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini yang yang diuruk pakai tanah yang diambil dari daerah sini, sebetulnya tanah di daerah sini sudah diambil duluan ya teman-teman ya, dipakai untuk pembuatan genteng dan batu bata merah ya teman-teman ya. Jadi sebelum terjadi sebelum adanya pembangunan jalan tol Jogja Bawen maupun sebelum ada perencanaan pembangunan jalan tol Jogja Bawen yang melintasi di dekat daerah ini, tanah di daerah ini atau tanah di daerah Kandangan ini sudah diambilin oleh warga ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa gunung di daerah Sleman bagian barat ini, ada beberapa gunung, dan gunung-gunung tersebut kaya akan tanah liat teman-teman ya. Jadi tanah liat itu diambil oleh warga, kemudian dijual dan kemudian diolah sedemikian rupa untuk dijadikan tanah liat. Kemudian tanah liat tersebut dijadikan genteng tanah liat, batu bata merah, dan gerabah juga ya teman-teman ya. Jadi gerabah atau genteng tanah liat atau batu bata merah yang teman-teman beli, nah itu berasal dari sini ya teman-teman ya. Jadi tanah liatnya berasal dari sini, bisa kita lihat seperti itu. Nah tanah liatnya berasal dari sini kemudian diolah dan dijadikan genteng. Ini adalah titik pertama ya teman-teman. Jadi titik pertama pengerukan sudah sampai di cadas yang berwarna putih. Jadi saya belum tahu itu tanah cadas ataupun batu, tapi kemungkinan itu adalah tanah cadas karena masih bisa dikeruk menggunakan bego. Sedangkan jika batu itu sudah kemungkinan tidak bisa dikeruk menggunakan bego ya teman-teman, kecuali harus dipecahkan dan dibor dulu, itu baru bisa untuk dipecahkan. Nah kalau tanah cadas itu dikeruk menggunakan bego itu masih bisa ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat teman-teman ya, di bagian ini ternyata bukan 50% teman-teman, tapi setelah saya lihat-lihat ternyata di sini sudah sampai 75% pengerukan. Jadi tinggal yang pinggir-pinggir aja yang belum dikeruk ya teman-teman ya. Dan di sekitaran pengambilan tanah uruk yang dipakai untuk menguruk jalan tol Jogja Bawen ini masih dikelilingin tanah kosong ataupun area persawahan yang cukup luas ya teman-teman ya. Yang bisa kita lihat area sawahnya lebih luas daripada area yang dibangun untuk perkampungan ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di bagian bawah sana itu adalah perkampungan dusun Kandangan. Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah dusun Kandangan, lokasi pengambilan tanah uruk jalan tol Jogja Bawen. Jadi pengambilan tanah uruk jalan tol Jogja Bawen ini tidak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi harus dilakukan pengujian dulu, pengetesan dulu, kemudian diukur dan ditimbang sedemikian rupa kandungan-kandungan yang berada di tanah yang akan digunakan untuk menguruk jalan tol Jogja Bawen. Karena tidak sembarang tanah yang bisa dipakai, karena ada kontur tanah berupa tanah liat murni tanpa adanya pasir. Nah itu membuat konstruksi pembangunan jalan tol Jogja Bawen atau jalan tol atau jalan-jalan raya yang lainnya itu menjadikan bangunan yang di atasnya itu tidak stabil dan bisa goyang dan bisa retak jika menggunakan tanah liat murni ya teman-teman ya. Sedangkan jika menggunakan tanah liat yang ada pasirnya itu kemungkinan akan lebih kuat untuk menopang jalan tol nantinya teman-teman ya. Itulah sebabnya sebelum dilakukan pencarian untuk menguruk jalan tol Jogja Bawen dilakukan penelitian oleh para ahli penelitian dan penilaian
kontur tanah dan kandungan-kandungan tanah tersebut ada apa saja. Jika misalkan lolos uji tes, maka itu akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen, dan kemudian jika tidak lolos, maka tanah tersebut tidak akan digunakan teman-teman, karena resiko yang ditimbulkan itu akan sangat besar, yaitu adalah keretakan pada pembangunan jalan tol Jogja Bawen pada nantinya. Mungkin dalam jangka pendek 1 atau 2 tahun itu tidak akan kelihatan, tapi mungkin biasanya setahu saya yang pernah membangun di kontur tanah yang berupa tanah liat, itu biasanya bangunan hanya akan bertahan sekitar 5-10 tahun. Nah, kemudian 5-10 tahun itu nantinya akan timbul pergerakan tanah, dan nantinya akan biasanya ada jalan yang ambles, terus ada jalan yang bergeser, terus ada yang retak-retak, atau bahkan ada jalan yang bisa hilang ataupun terputus ya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa dilakukan penilaian dan pemeriksaan kandungan tanah sebelum digunakan untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini ya teman-teman ya. Karena mengingat pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini yang dilakukan pengurukan menggunakan tanah itu tinggi tanah uruknya itu mencapai sekitar 10 meter ya teman-teman. Dan itu adalah tinggi yang lumayan cukup tinggi, jadi tidak bisa dibilang pendek. Jika pendek itu mungkin masih bisa dipakai sembarang tanah, sedangkan yang tinggi itu tidak memungkinkan untuk diberikan tanah yang tidak lolos uji ya teman-teman ya, karena akan sangat beresiko terjadinya tanah longsor atau terkikisnya tanah atau goyangnya tanah jika terjadi gempa maupun terjadi hujan yang lumayan lebat ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat seperti inilah kondisi setelah pengambilan tanah uruk di jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya. Semoga nantinya jika pengambilan tanah uruknya ini sudah selesai, diharapkan gunung ini kembali menghijau lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti sedia kala, supaya ya lebih sejuk dan lebih adem aja di sekitaran sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan menuju ke lokasi ketiga ya teman-teman. Jadi di video pertama itu adalah lokasi pertama di Gunung Gedang, dan lokasi kedua itu berada di daerah Kandangan. Nah, lokasi ketiga ini terdapat di daerah Beran kalau tidak salah ya teman-teman ya, di dekat TPU tempat pemakaman umum daerah Sleman ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan lahan-lah yang dipakai untuk pengambilan tanah uruk tersebut, kebanyakannya dipakai untuk pembangunan perumahan ya teman-teman ya. Seperti yang berada di Gunung Gedang yang ada di Kelangkapan, itu tanahnya diambilin untuk tanah uruk jalan tol Jogja Bawen. Kemudian nanti di bagian atasnya akan dibangun perumahan bernama Panorama Hills ya teman-teman ya. Nah, di bagian kedua tadi yang di daerah Kandangan itu sepertinya belum ada proyek apapun, entah itu nantinya akan dibangun atau akan ditanami lagi sesuai habitat awal mulanya, yaitu ada penghijauan, ada banyak pohonnya. Nah, jika di lokasi yang ketiga ini sama dengan lokasi yang pertama di daerah Gunung Gedang, di lokasi ketiga ini di daerah Beran ini tanah uruk yang sudah diambil bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi sekelilingnya sebelah kiri dan kanan itu masih berupa hutan, jadi masih ada pohon-pohon dan rumput-rumputnya. Sedangkan di bagian tengah sini ya saya video ini, nah ini dia yang berwarna coklat ini sudah dilakukan pengerukan tanah yang dipakai untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen dan dipakai untuk pembuatan kerajinan dari tanah liat ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat di daerah sini sama dengan yang di daerah Gunung Gedang, yaitu pada nantinya di atas ini akan dibangun sebuah perumahan ya teman-teman ya. Nah, di seberang sana, di sebelah selatan gunung ini sudah lebih dulu diratakan tanahnya, kemudian dibangun sebuah perumahan ya teman-teman ya. Dan di bagian utara gunung tersebut itu juga tidak mau ketinggalan, jadi dibangun juga perumahan dengan catatan tanah-tanah yang ada di sekitaran perumahan ini akan diambil dan diratakan sedemikian rupa supaya nanti bisa dibangun perumahan ya teman-teman ya. Nah, tanah-tanah uruk yang dipakai untuk meratakan tadi tersebut itu dipakai untuk menguruk bagian jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya.
Sekedar informasi aja teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya menginformasikan melalui kamera drone saja, tidak melalui jalur darat. Jadi saya hanya menginformasikan informasi tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen, lebih tepatnya di mana tempat pengambilan tanah uruk yang dipakai untuk menguruk jalan tol Jogja Bawen. Jadi saya meliput dari atas udara, tidak melalui darat ya teman-teman ya, supaya kita bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Karena saya lihat di YouTube teman-teman banyak yang upload itu kondisi atau lokasinya itu berada di jalur darat, jadi liputannya melalui jalur darat, sedangkan saya menggunakan drone untuk meliput jalur udara ya teman-teman ya. Nah di sini saya sebenarnya agak takut karena banyak burung kuntul atau burung blekok yang berkeliaran sedang mencari makan, karena di bagian bawah sana, di bawah kamera drone ini sedang ada pembajakan sawah. Jadi sawahnya itu dibajak. Seperti biasa jika ada pembajakan sawah atau pembajakan lahan, biasanya terdapat banyak burung kuntul ya teman-teman. Nah itu bisa ketilat. Wis, apa tenan. Tuh banyak sekali guys, ada sekitar 50-an ekor lebih kayaknya. Burung kuntulnya berada di bagian bawah saya. Nah di sini saya posisinya akan menurunkan pesawat drone saya, tapi tidak memungkinkan karena masih banyak burung kuntul. Jadi saya akan maju lagi sedikit mendekati lokasi titik kedua tempat pengambilan tanah uruk jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ada satu jalan yang membelah di tengah-tengah kebun padi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada tanaman padi yang baru saja ditanam. Nah, nanti mungkin 1 atau 2 bulan lagi jika saya menerbangkan drone dari sini akan terlihat sangat indah karena warna-warna dari pohon padinya ini sudah lumayan tinggi dan sudah bisa dipakai untuk penghijauan ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Thank you yang udah like, comment, dan subscribe. Yang belum like, comment, dan subscribe silahkan, saya persilahkan untuk like, comment, dan subscribe supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi menarik dari saya. Mungkin sekian dulu update video pembangunan jalan tol Jogja Bawen yang ada di daerah Margo Katon, Margodadi dan sekitarnya kali ini. Support terus video saya dengan mengklik tombol subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sekian dulu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you guys.